Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Yesi Erika Pertiwi, NPM 016, kemudian teman saya, Rafika Nur Astuti, NPM 006, dan Nur Afni Salam, NPM 091. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian dan instrumen pasar modal. Pengertian dari pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal ini berfungsi sebagai lembaga perantara. Maksudnya adalah pasar modal ini dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Kemudian pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal, pihak yang kelebihan dana atau investor dapat memilih alternatif investasi yang memberikan return yang paling optimal. Dana yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas atau saham merupakan hasil perdagangan saham-saham perusahaan yang dilakukan di pasar perdana. Di pasar perdana inilah perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritasnya, dan proses itu disebut Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum perdana. Setelah sekuritas tersebut dijual perusahaan di pasar perdana, kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor di pasar sekunder. Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau emiten, karena perusahaan emiten tidak akan memperoleh tambahan dana dari transaksi yang terjadi di pasar sekunder. Kemudian di slide selanjutnya adalah mekanisme perdagangan di pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana, yaitu pasar yang terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritas baru kepada investor. Sebelum menawarkan saham di pasar perdana, maka perusahaan emiten sebelumnya akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail atau disebut prospektus. Prospektus ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para calon investor, sehingga dengan adanya informasi tersebut maka investor akan dapat mengetahui prospek perusahaan di masa datang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. Kemudian yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder itu adalah pasar finansial di mana perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pasar sekunder ini dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, obligasi, waran, maupun sekuritas derivatif atau opsi dan futures. Pasar sekunder ini dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Pasar lelang ini adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan atau penawaran di mana pembeli melakukan penawaran beli dan penjual atau seller melakukan penawaran jual pada waktu yang sama. Sedangkan pasar negosiasi itu adalah pasar yang terdiri atas jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Dealer di pasar negosiasi mempunyai kepentingan pada transaksi jual beli karena
sekuritas diperdagangkan adalah milik dealer tersebut dan mereka mendapatkan return dari selisih harga jual beli yang dilakukan. Di pasar negosiasi, pembeli dan penjual yang melakukan transaksi dapat berhubungan secara langsung satu dengan yang lain melalui suatu jaringan komunikasi, sehingga harga yang terjadi merupakan hasil negosiasi antara pembeli dan penjual secara langsung. Semua jenis sekuritas dapat diperdagangkan di pasar negosiasi, asalkan ada sebuah dealer tercatat yang mau menciptakan pasar bagi sekuritas tersebut dengan cara membeli atau menjual sekuritas. Kemudian di slide selanjutnya ada instrumen pasar modal, sekuritas. Pengertian dari sekuritas itu adalah efek atau surat berharga yang merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan efek sebagai surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Kemudian sekuritas ini diperdagangkan di pasar finansial yang terdiri atas pasar modal dan pasar utang. Pasar uang itu adalah pasar yang memiliki sekuritas jangka pendek atau jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Sedangkan pasar modal itu adalah pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk utang maupun ekuitas modal sendiri serta berbagai produk turunannya. Sekuritas di pasar modal ini berjatuh tempo lebih dari 1 tahun untuk secara mudahnya dibedakan dengan sekuritas di pasar uang yang berjatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian di gambar 2.1 itu adalah jenis sekuritas di pasar modal Indonesia yang dikelompokkan ke dalam sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, dan sekuritas di pasar derivatif serta reksadana. Jadi itu ada di bagian itu ada sekuritas. Nah, sekuritas ini dibagi menjadi sekuritas jangka pendek atau pasar uang dan sekuritas jangka panjang atau pasar modal. Di sekuritas jangka panjang ini terbagi berbagai jenis sekuritas lagi. Yang pertama ada sekuritas di pasar ekuitas yang memiliki contoh saham biasa, saham preferen, bukti right, dan waran. Dan jenis sekuritas lainnya itu ada sekuritas di pasar obligasi, contohnya obligasi dan sukuk pemerintah dan obligasi korporasi, sukuk, dan EBA. Jenis lainnya yaitu sekuritas di pasar derivatif, contohnya kontrak berjangka dan kontrak opsi. Yang terakhir jenis sekuritas yaitu reksadana. Pada slide ini, saya Nur Afni Salam, NPM 091, akan menjelaskan tentang sekuritas di pasar ekuitas yang tentunya teman-teman udah gak asing lagi dan juga sudah pernah membahas ini pada materi sebelumnya. Apa sih yang dijual pada pasaran ini? Ya, yang pertama ada saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga juga ada bukti right, dan yang terakhir ada waran. Untuk memperjelas, kita langsung saja pada slide selanjutnya. Pada slide ini yang pertama saya akan membahas tentang saham biasa yang dimana pengertiannya udah terlampir pada slide PPT yang teman-teman juga pastinya udah tahu apa sih saham biasa. Saham biasa sendiri adalah sebuah sertifikat atau bukti
suatu kepemilikan perusahaan. Di sini pemegang saham memiliki hak suara, hak berpendapat, dan juga hak memutuskan saat rapat umum dilaksanakan. Karakteristik saham biasa sendiri adalah tidak berjangka atau tidak berjatuh tempo dan juga tidak bernilai nominal. Contohnya di sini untuk hak suara pemegang saham, ketika PT ABCD menjual saham, kemudian UPY membeli sebesar 85,50%, sisanya ada 14,50% yang dibeli oleh publik. Di sini dapat dimaknai bahwa UPY adalah pemegang saham mayoritas dan memiliki hak suara yang paling besar dibandingkan pembeli saham yang lain. Kemudian pemegang saham mempunyai hak atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba dan maka dapat dibagikan. Di negara kita, di Indonesia, keputusan pembagian dividen atau laba sendiri sudah dicantumkan atau harus dengan persetujuan dalam RUPS. Di sini saham biasa memiliki 3 dividen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saham bonus. Saham bonus sendiri adalah saham baru yang diberikan kepada pemegang saham dan berasal dari kapitalisasi agio saham. Contohnya adalah pada PT Mawar Melati. PT Mawar Melati membagikan bonus dengan rasio 2:1, dengan artian pemegang saham 2 lembar pada PT tersebut akan mendapatkan tambahan 1 lembar saham yang diberikan oleh perusahaan. Yang kemudian kedua ada dividen saham. Dividen saham sendiri merupakan pembagian dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru. Contohnya pada PT Maju Jaya memberikan 1000 lembar saham ke seluruh pemegang sahamnya. Yang terakhir ada dividen tunai. Di sini perusahaan membayarkan dividennya secara tunai. Yang di sini besarannya dapat berubah-ubah dan bahkan bisa tidak dibagikan kepada pemegang sahamnya. Pada dividen sendiri terdapat 4 istilah pembayaran. Yang pertama ada CAMDET. CAMDET sendiri merupakan tanggal terakhir saham diperdagangkan yang masih memperoleh hak atas dividen. Yang kedua ada ex-date, yang mana tanggal investor yang membeli saham pada hari tersebut tidak mendapatkan dividennya. Yang ketiga ada recording date. Di sini tanggal terakhir dari pendaftaran atas pemilikan saham dalam daftar pemegang saham perusahaan. Yang terakhir ada payment date. Di sini tanggal di mana dividen akan dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang saham preferen, yang mana saham preferen ini merupakan sekuritas yang berbeda dari sekuritas yang lain. Pada sekuritas ini alias saham preferen sendiri, pembagian dividennya berjumlah tetap dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pada pembagian dividen pada saham preferen ini lebih didahulukan daripada saham biasa. Di sini saham preferen memiliki karakteristik yang sama dengan saham biasa dan juga obligasi. Kenapa dikatakan sama dengan saham biasa? Adalah karena ekuitas yang menyatakan
kepemilikan, pembayaran dividen, dan juga diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kenapa dinyatakan mirip dengan obligasi, serupa dengan obligasi adalah karena sekuritas yang menghasilkan pendapatan tetap dari dividen tetapnya. Yang ketiga, ada bukti rek, yang mana bukti rek sendiri adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru di mana harganya telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Sering juga disebut hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Bukti rek diterbitkan melalui proses penawaran umum terbatas atau sering disebut rek issue yang telah ditetapkan pada RUPS. Kemudian bukti rek dapat dijual belikan antar investor dalam periode waktu tertentu, yaitu dengan periode waktu yang singkat selama mingguan. Selama periode waktu terbatas yang juga disebut dengan periode pelaksanaan, pemegang rek berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada waran. Di sini waran juga sama seperti bukti rek, yaitu adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Berbeda dengan rek issue, waran biasanya dijual bersamaan dengan sekuritas selain misalnya saham dan juga obligasi. Tidak juga seperti rek issue yang memiliki periode perdagangan yang singkat hanya dalam beberapa minggu, tetapi waran ini memiliki periode waktu yang lama dengan periode waktu atau jangka waktu panjangnya yang umum adalah antara 3-5 tahun. Setelah itu, obligasi atau saham baru yang disertai waran memasuki pasar. Masing-masing sekuritas tersebut dapat diperdagangkan secara terpisah. Saya Rafika Nur Astuti, NPM 006. Di sini saya akan menjelaskan terkait sekuritas di pasar obligasi. Nah, apa sih itu obligasi? Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk melakukan pembayaran tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau sering disebut dengan surat hutang. Nah, jadi obligasi itu berisi tentang kontrak antara investor dengan penerbitnya. Nah, jenis obligasi sendiri itu ada dua berdasarkan penerbitnya. Yang pertama adalah obligasi negara dan yang kedua adalah obligasi korporasi. Obligasi negara itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Contohnya, obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu ada obligasi seri fixed rate, seri variable rate, seri zero coupon, obligasi retail, dan surat perbendaharaan negara. Sedangkan obligasi korporasi itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Obligasi korporasi itu dapat ditawarkan dengan dua mata uang, seperti mata uang rupiah dan juga mata uang dolar Amerika. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan karakteristik obligasi. Nah, karakteristik obligasi itu ada 3. Yang pertama adalah nilai nominal, yang kedua kupon, yang ketiga jatuh tempo. Yang pertama nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang menunjukkan besarnya nilai rupiah yang diterbitkan. Misalkan obligasi negara
itu menerbitkan obligasi sebesar 15 triliun. Jadi 15 triliun itu merupakan nilai nominalnya. Yang kedua adalah kupon. Kupon ini merupakan bunga yang dibayar oleh penerbit kepada pemegang. Pada obligasi korporasi, pembayaran kupon itu dibayarkan 3 bulan atau setengah tahunan. Maksudnya, misalkan salah satu obligasi korporasi itu memberikan kupon 10% yang dibayarkan setiap tanggal 5 Januari, 5 April, 5 Juli. Nah, itu selisihnya 3 bulan. Sedangkan pada obligasi negara, pembayaran kupon itu dibayarkan setiap setengah tahunan. Misalkan obligasi negara itu memberikan kupon 10% dan dibayarkan pada 5 Januari dan 5 Juli. Nah, itu jaraknya 6 bulan atau setengah tahun. Yang ketiga adalah jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini merupakan tanggal ketika pemegangnya akan menerima uang pokok pinjaman. Tanggal jatuh tempo ini tuh bervariasi ya, dari 1 tahun atau bisa juga lebih dari 10 tahun. Misalkan di obligasi A. Obligasi A ini diterbitkan pada 5 Maret 2015 dan waktu jatuh temponya itu adalah 5 Maret 2020. Nah, maka periode jatuh temponya adalah 5 tahunan. Nah, yang selanjutnya adalah lembaga pemeringkat obligasi. Apa sih lembaga pemeringkat obligasi itu? Lembaga pemeringkat obligasi itu adalah instansi berkompeten untuk menerbitkan peringkat kredit bagi penerbit obligasi. Nah, maka di sini itu nantinya akan kita ketahui mana obligasi yang layak investasi, yang kurang layak investasi, ataupun obligasi yang tidak layak investasi. Nah, maka sebenarnya hal ini itu sangat penting bagi para investor. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat 6 organisasi pemeringkat yang sudah diakui oleh Bank Indonesia, yang terdiri dari 3 lembaga pemeringkat domestik dan 3 lembaga pemeringkat internasional. Yang pertama adalah lembaga pemeringkat domestik. Itu terdiri dari 3. Ada PT Peringkat Efek Indonesia, ada Fitch Indonesia, ada ICRA Indonesia. Yang kedua itu ada lembaga pemeringkat internasional. Di situ juga ada 3, ada Standard & Poor, ada Moody Investor Service, ada Fitch Ratings. Selanjutnya adalah obligasi konversi dan obligasi dengan luaran. Obligasi konversi ini karakteristiknya sama dengan obligasi biasa. Ada nilai nominal, kupon, dan juga jatuh tempo. Tetapi obligasi konversi ini itu dapat ditukar dengan saham biasa. Nah, kalau obligasi dengan luaran, itu waran yang disertakan dalam obligasi itu memberikan hak kepada pemilik obligasi untuk membeli saham penerbit dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Sebab selanjutnya yang akan kita bahas adalah sekuritas di pasar derivatif. Nah, sekuritas derivatif sendiri itu adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara saham dan obligasi dengan aset derivatif? Nah, saham dan obligasi itu menyatakan klaim terhadap aset perusahaan. Nah, sedangkan aset derivatif itu menyatakan klaim terhadap aset finansial lain.
Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis sekuritas derivatif. Nah, jenis sekuritas derivatif itu ada dua. Yang pertama adalah kontrak berjangka atau futur kontrak. Yang kedua adalah kontrak opsi atau option kontrak. Nah, kontrak berjangka itu adalah kontrak yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa yang mendatang. Sebagai contoh, misalkan kita ingin membeli 20 kg kopi kepada petani kopi pada 10 bulan kemudian. Nah, dengan harga 1 kg kopi itu misalnya 25.000. Nah, di sini itu kita melakukan sebuah perjanjian dengan petani kopi itu bahwa ia itu akan menyerahkan kopi tersebut 10 bulan kemudian berdasar harga yang telah kita sepakati hari ini. Jadi pada 10 bulan kemudian itu kita akan membayar sebesar 500.000. Nah, sedangkan pada kontrak berjangka ini itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kontrak berjangka komoditas atau commodity future, dan yang kedua adalah kontrak berjangka finansial atau financial future. Kontrak berjangka komoditas ini itu adalah kontrak yang menggunakan underlying aset yang merupakan aset real. Itu dapat berupa barang pertanian maupun barang sumber daya alam. Nah, yang kedua itu kontrak berjangka finansial. Nah, kontrak berjangka finansial ini adalah kontrak yang menggunakan underlying aset yang merupakan efek seperti saham atau indeks saham. Selanjutnya, jenis sekuritas derivatif yang kedua itu adalah kontrak opsi atau option kontrak. Nah, kontrak opsi ini itu adalah perjanjian yang memberi hak tetapi bukan kewajiban untuk jual beli aset pada harga tertentu selama waktu tertentu. Contohnya, misalkan kita ingin membeli laptop, tetapi kita belum ada uang seharga laptop itu. Nah, di sini itu kita melakukan perjanjian dengan si penjual dan kita dapat kesepakatan harga laptop tersebut sebesar 6 juta. Nah, setelah terjadi kesepakatan harga, kita memberikan DP atau jaminan uang kepada si pembeli sebesar misalnya 600.000 dan kita akan lunasi pada 2 bulan kemudian, sehingga di sini kita mempunyai waktu untuk mengumpulkan uang tersebut. Tetapi apabila kita tidak bisa melunasi atau tidak bisa mengumpulkan uang tadi, itu kita akan kehilangan jaminan uang yang telah kita berikan tadi. Nah, pada kontrak opsi ini terdapat dua pemilik kontrak opsi. Yang pertama itu ada pemilik call option. Pada pemilik call option ini itu dia mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli aset acuan pada harga tertentu selama waktu tertentu. Yang pemilik yang kedua itu adalah pemilik put option. Pada pemilik ini itu dia mempunyai hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu. Nah, harga tetap pada aset acuan atau aset induk itu dapat dijual atau dibeli dengan sebuah kontrak opsi yang disebut dengan harga pelaksanaan. Nah, harga pelaksanaan itu ada American option yang bisa dilakukan kapan saja, sedangkan ada lagi European option yang itu hanya bisa dilakukan pada saat tanggal berakhir. Selanjutnya adalah perdagangan opsi di Indonesia. Opsi yang terkenal di Indonesia itu kan saham. Nah, sedangkan opsi saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu adalah kontrak opsi saham atau KOS. Nah, di sini terdapat syarat saham acuan KOS. Yang pertama, itu memiliki tingkat perdagangan dan fluktuasi harga yang tinggi. Yang kedua, itu mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang besar. Yang ketiga, ditinjau minimal 6 bulan sekali. Nah, di sini terdapat
saham acuan sampai tahun 2006. Yang pertama, PT Astra International Tbk. Yang kedua, PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang keempat, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dan yang terakhir adalah PT HM Sempurna Tbk. Nah, apa sih perbedaan kontrak opsi dengan kontrak berjangka? Perbedaannya, kontrak opsi itu yang pertama, pemilik tidak diharuskan untuk membeli, tetapi dia mempunyai hak untuk membeli aset induknya. Sedangkan kontrak berjangka itu pembeli diwajibkan membeli aset induk pada harga yang telah ditetapkan dan penjual juga diharuskan menjual pada harga yang telah ditetapkan. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk kontrak opsi, jika orang membeli kontrak opsi, dia membayar premi dan penjualnya menerima premi. Sedangkan kontrak berjangka, ketika membeli dia tidak membayar uang dan penjualnya tidak menerima uang. Kasus ini didapat dari kontan.co.id Jakarta dengan judul Pasar Surat Utang Berpotensi Terkoreksi Akibat PSBB Jakarta. Di sini disebutkan bahwa imbal hasil atau yield surat utang negara atau disebut SUN seri acuan tenor 10 tahun berpotensi naik. Imbas pelaku pasar merespon negatif pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB di Jakarta yang mulai hari Senin tanggal 14 September. Di sini disebutkan pada Jumat 11 September, yield SUN tenor acuan sudah bertengger di 6,93%. Associated Direktur Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdan Aryo Maruto mengatakan respon pelaku pasar yang negatif terhadap PSBB berpotensi bahwa naik yield SUN mendekati 7%. Kemudian Ramdan mengatakan bahwa kenaikan yield wajar terjadi karena pelaku pasar kaget dan khawatir PSBB bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan semakin membuka lebar kemungkinan resesi yang lebih dalam. Ramdan mengatakan bahwa minggu depan ruang kenaikan yield terbuka karena pelaku pasar cenderung berhati-hati. Sikap kehati-hatian investor tersebut membuat likuiditas yang masuk ke pasar PSBN jadi terbatas dan menekan kinerja pasar obligasi. Ramdan mengatakan pelaku pasar akan fokus pada jumlah kasus COVID-19. Jika kasus bisa ditekan, maka pasar obligasi bisa cepat pulih. Namun, Ramdan menilai respon pelaku pasar yang negatif hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Atau sebaliknya, dalam jangka menengah dan panjang, prospek pasar obligasi masih akan positif. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.